Siap gerak, belum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, gua absen ya. Siapa yang nggak datang hari ini? Fahri sama Anida. Kenapa dia nggak datang? Nggak tahu, dia sakit. Jadi, sebelum ibu masuk ke materi yang baru, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya? Apa itu tes prosedur, Kak? Iya, bagus. Oke, jadi kita masuk ke materi baru yaitu tes deklarasi. Bu, punya media. Ini dia medianya. Coba perhatikan di sini semua. Ini medianya namanya post text eksplanasi. Oke. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama kita buka dulu ya. Oke. Pertama, yaitu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik itu alam, sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Selanjutnya, setelah pengertian dari teks eksplanasi, kemudian masuk ke tujuan teks eksplanasi. Lantas tujuan teks eksplanasi itu apa sih? Tujuan teks eksplanasi itu ialah untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Oke, setelah tujuan, kita masuk kepada ciri-ciri. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua itu bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu adanya bersifat informatif, dan yang terakhir itu adalah fokus pada hal umum atau generik. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi, kemudian kita masuk kepada struktur teks eksplanasi. Oke, strukturnya itu ada pernyataan umum, kemudian deretan penjelas atau isi, kemudian penutup atau interpretasi. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah menjelaskan hal-hal umum atau atas suatu fenomena. Kemudian yang kedua itu adalah deretan penjelas atau isi, menjelaskan fenomena tersebut bisa terjadi. Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Kemudian yang terakhir itu adalah penutup atau interpretasi. Penutup ini adalah menjelaskan kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Kemudian masuk kepada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada apa saja sih? Kita buka ya. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua itu menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata pasif. Dan yang keempat, menggunakan kata teknik. Dan yang terakhir, menggunakan keterangan waktu. Oke. Setelah Ibu jelaskan mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaan, Ibu mau tanya, mengulas kembali tentang kalian kepada Bang, ada yang tahu nggak teks eksplanasi tadi? Masih ingat pengertian teks eksplanasi itu? Oke, eksplanasi itu tadi apa sih? Pengertian ya? Eksplanasi ialah teks yang berisi penjelasan ilmiah suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik itu alam, sosial, politik, dan budaya. Iya, bagus, tepuk tangan dulu. Kemudian Ibu mau tanya, struktur teks eksplanasi ada berapa? Ada 3. Apa itu, Kak? Yang pertama, pernyataan umum, yaitu menjelaskan hal-hal umum atas suatu fenomena.
Yang kedua, deretan menjelas. Ialah menjelaskan suatu fenomena tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, penutup atau interpretasi, yaitu ialah kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Ya bagus, tepuk tangan dulu. Oke, Ibu rasa sudah paham. Jadi Ibu minta kelompok dulu ya. Oke, Ibu mau ngasih APD-nya. Diambil Bang. Ada yang satu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Jadi cara pengerjaannya yaitu nanti kalian itu kan di yang kertas yang ibu kita itu ada teks ekspanasi. Jadi kalian gunting, kemudian kalian tempelkan di media ini. Setelah kalian tempelkan, kemudian kalian beri tanggapan di sini. Mengapa kalian tempelkan di pernyataan umum, deretan menjelas isi, kemudian penutup atau interpretasi. Oke, sudah paham semuanya? Ini penting aja. Ada yang sudah kan? Udah ada yang selesai Kak? Oke, silakan maju Kak, kelompok dulu ya. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok ini. Pernyataan umum terletak pada paragraf pertama karena pada paragraf pertama menjelaskan tentang hal umum atau definisi pada tawuran. Deretan penjelas atau isi terletak pada paragraf kedua sampai keempat karena pada paragraf kedua sampai keempat terletak menjelaskan tentang faktor-faktor atau sebab akibat terjadinya tawuran. Interpretasi atau penutup terletak pada paragraf kelima karena pada paragraf ini terisi tentang kesimpulan atau akhir dari suatu teks. Iya, bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baiklah,
dari pengertian struktur, tujuan dari teks eksplanasi, berhubung waktu juga terbatas dan sudah habis, jadi yang belum selesai nanti dilanjutkan ya, oke? Jadi kesimpulan dari teks yang Ibu ajarkan tentang teks eksplanasi ialah nanti dapat memahami pengertian dari teks eksplanasi serta tujuan, ciri-ciri, struktur, dan juga faedah pembahasan dari teks eksplanasi. Oke, baik itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.